Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Silahkan KM-nya Silvi dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir, tidak berangkat? Ada. Siapa? Tia, oke. Kenapa Tia? Sakit. Oke, Tia sakit. Siapa lagi? Doni. Siapa lagi? Sama? Herlia. Ini sakit semuanya ya? Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit segera sehat dan kembali bersama kita pagi. Untuk kalian yang sehat, tetap jaga imunitas karena sekarang itu musim pancaroba ya. Makanan dan minumannya, asupannya dijaga. Ya. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, saya ingin kalian semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Oke, baju sudah rapi semua? Sudah. Sekarang lihat kanan kiri depan belakang. Tengok kanan kiri depan belakang. Apakah ada sampah? Tidak ada? Ya, kalau misalnya ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu. Tidak ada? Oke, bagus. Ayo, yang ada sampah silahkan buang terlebih dahulu. Ya, buang dulu ke kotak sampah. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Sama-sama. Ya, sebelum kita beranjak ke pembelajaran materi yang hari ini akan disampaikan, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa ya kira-kira ya? Evolusi. Ya, evolusi. Ya. Masih ingat evolusi itu apa ya? Apa ya evolusi itu ya? Oke, ya saya kaitkan evolusi itu ada hubungannya, erat kaitannya dengan materi yang hari ini akan saya sampaikan. Materi yang hari ini akan saya sampaikan yaitu bioteknologi. Apa hubungannya evolusi dengan bioteknologi? Mari semuanya kita lihat di depan. Kalian tahu ini siapa? Charles Darwin, yang kita kenal sebagai Bapak Evolusi. Ini siapa? Ya, ini siapa? James Wilson dan Crick. Ya, siapa dia? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menemukan struktur DNA. Kemudian apa hubungannya dengan materi yang disampaikan pada minggu ini? Ya. Saya membaca sebuah artikel. Artikel ini ditulis oleh Edward. Ya, siapa itu Edward? Edward itu adalah ilmuwan bioteknologi masa kini. Beliau mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat tentang teori yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin atau Bapak Evolusi kita. Ya. Beliau mengemukakan seperti ini. Setiap zaman itu memiliki penemuan terbesarnya masing-masing. Dan titik acuan terpenting pada biologi modern dalam 200 tahun yang lalu, 200 tahun ke belakang, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah ketika Bapak Evolusi kita, ketika Bapak Evolusi kita yaitu Charles Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul tentang asal-usul spesies. Dan yang titik acuan yang kedua itu pada tahun 1953 ketika Crick dan Watson itu menemukan struktur DNA. Hubungannya apa? Bioteknologi modern itu erat kaitannya dengan struktur DNA. Ya, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Lanjutkan.
Ya, karena kita di sini semuanya adalah umat muslim, kita memiliki sumber dari segala sumber, yaitu Al-Qur'an. Ya, di sini saya tuliskan ada Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64. Saya minta tolong Jui, silahkan baca artinya saja. Artinya, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ya, terima kasih Jui. Ya, artinya apa? Di sini pada surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64 ini mengemukakan bahwa pernahkah kalian perhatikan benih yang kamu tanam? Kemudian, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Meskipun di sini kita mempelajari bioteknologi, di mana manusia itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa menemukan penemuan-penemuan lain, diantaranya adalah DNA rekombinan, ya. Tapi aktivitas ini dalam bioteknologi itu hanya meningkatkan saja. Jadi peran bioteknologi itu hanya meningkatkan saja, bukan menumbuhkan atau menciptakan spesies yang baru, seperti itu. Baik, next. Ya, ini kompetensi inti yang nantinya akan kita lalui. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, di pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas ini. Ya, KD-nya ada di 3.10 tentang menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi. Indikatornya hanya sampai ini. Ya, 3.10.2 dan 3.10.3. Tujuannya apa? Tujuannya, mari kita baca bersama. Melalui proses kajian pustaka, berdiskusi, kerja kelompok, proyek dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru, meningkatkan kesejahteraan manusia dengan baik. Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan baik. Ya, kembali ke tadi ya. Jadi di sini bioteknologi perannya hanya untuk meningkatkan saja, bukan untuk menciptakan spesies yang baru. Ya, jadi meskipun manusia pintar, kalau misalnya Allah tidak meridhoi, ya tidak akan terjadi hal yang lain gitu ya. Next, selanjutnya, ya sebelum kita beranjak, kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar bioteknologi. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama itu Silvi. Ya, yang pertama Silvi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bisa, silahkan Silvi jelaskan. Ya, duduk aja. Yang dimaksud dengan bioteknologi yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, Jui. Bioteknologi itu dibagi menjadi berapa, Jui? Bioteknologi dibagi menjadi dua. Iya. Itu ada yang bioteknologi konvensional, tradisional, Ya. dan juga ada bioteknologi modern. Ya, good. Satu lagi, siapa ya kira-kira? Coba nanti saya lihat absen terlebih dahulu. Siapa kira-kira di sini? Juwina ada? Oke, Juwina. Ya. Apa perbedaan dari bioteknologi tradisional atau konvensional dengan bioteknologi modern? Perbedaan dari bioteknologi konvensional. Konvensional alat dan bahan yang digunakan sederhana, sedangkan untuk yang bioteknologi modern dibutuhkan alat yang canggih. Oke, ya. Jadi intinya yang harus kalian ingat, perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kalau konvensional karena sederhana, maka alat dan bahan sederhana. Harganya juga sedikit ya, murah gitu ya.
bahan dan lain sebagainya murah. Kemudian metode yang digunakan juga sederhana ya. Untuk bioteknologi konvensional biasanya itu menggunakan peragian atau fermentasi. Berbeda dengan bioteknologi yang modern. Kalau bioteknologi modern, maka karena modern, alat dan bahan yang digunakan juga metode yang digunakan itu modern, canggih seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya, ini peta konsepnya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bioteknologi. Yang pertama ada jenis, tadi sudah disampaikan oleh Jui ya. Jenis dari bioteknologi itu ada dua, ada konvensional, ada modern. Ya, perannya di sini ada beberapa bidang, ada di bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang lingkungan, bidang kedokteran. Seperti itu. Ya, mumpung saya ingat nanti kalian sudah duduk berkelompok ini ya? Sudah, oke. Ya, nanti kalian akan saya berikan reward untuk kelompok terbaik atau siswa terbaik yang paling aktif di kelas ini, yang sering bertanya ataupun menjawab. Jika jawabannya tepat, rewardnya apa? Nanti di akhir. Oke, ya sudah siap ya? Oke, sekarang kita simak selanjutnya. Oh maaf. Ada yang tahu ini apa? Tempe. Hari ini saya juga membawa sesuatu nih. Nah, saya membawa ini. Apa tuh? Kacang? Kacang kedelai dan tempe. Di sini ada yang tidak suka tempe? Suka sama saya juga suka. Ya. Tempe ini termasuk bioteknologi apa ya? Tradisional, konvensional atau modern? Konvensional. Mengapa konvensional? Karena dilakukan fermentasi ya dengan cara peragian. Ya. Baik. Ya, nanti ini akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok. Setelah saya menjelaskan materi berikut, ya. Yang pertama tentang pengertian dasar dari bioteknologi. Tadi sudah dijelaskan, ya, bioteknologi itu apa? Pada dasarnya bioteknologi itu terbagi menjadi dua suku kata. Ada bio itu artinya hidup, dan tekno artinya adalah teknik. Jadi bioteknologi ini memanfaatkan makhluk hidup. Bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Makhluk hidupnya apa? Biasanya bakteri, fungi itu jamur ya. Kemudian virus dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Jui. Ya, jenis bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Ya. Di sini ada contohnya nih di atas nih. Ini contoh di atas. Nah, ini gambar yogurt. Ini gambar roti, ini gambar kecap. Ya, yang di bawah ini adalah vaksin. Ini vaksin COVID ya. Ada Moderna ya dan lain-lain. Kemudian ini insulin. Ya, ini apa? Ini bukan nasi kuning ya. Bukan. Ya, itu bukan nasi kuning tapi golden rice. Apa itu golden rice? Rice itu apa? Nasi atau beras ya. Golden itu apa? Emas ya, jadi berwarna emas. Nasi yang berwarna emas ya. Apa itu isinya? Apakah sama dengan beras yang biasa? Tidak jelas. Untuk golden rice ini isinya adalah jadi kandungannya itu adalah beta karoten, kaya akan vitamin A. Selanjutnya, ya jenis bioteknologi, masih dengan jenis bioteknologi di sini ada karakteristiknya lengkap. Ya, karakteristiknya alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih karena ini masih konvensional. Ya, kemudian menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi, barang yang diproduksi sedikit, biasanya menggunakan teknik fermentasi yaitu menggunakan ragi atau bakteri. Ada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahannya itu bisa kalian baca sendiri ya.
Ya, nanti ini setelah ini boleh saya berikan kepada kalian filenya. Selanjutnya, ya ada bioteknologi modern. Karakteristiknya adalah alat yang digunakan sudah canggih, berdasarkan penelitian menggunakan sterilisasi modern, diproduksi massal menggunakan enzim dan DNA. Ini kaitannya dengan tadi itu ya, struktur DNA. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru tidak sama dengan sifat alaminya. Kenapa? Karena untuk bioteknologi modern itu lebih kepada apa yang diinginkan oleh manusia. Seperti itu. Kalau bioteknologi konvensional ya sederhana saja ya. Kalau misalnya kita maunya tempe, kacang kedelai, kemudian diproses dengan singkatnya gitu ya, dengan cara fermentasi, dengan diberikan ragi, kemudian didiamkan, jadilah tempe. Tapi berbeda dengan bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern membutuhkan alat yang canggih dan penelitian. Jadi manusia maunya apa? Misalnya, saya ingin punya sapi, tapi mirip panda. Jadi bagian matanya itu warnanya hitam. Nanti yang dicari itu kode genetik apa yang harus dimunculkan, seperti itu. Atau saya ingin punya tanaman tomat. Kalau tomat kan rentan busuk ya, cepat busuk. Tapi pengennya itu tomatnya itu tahan busuk, tahan lama lah minimal, tidak seperti tomat yang normal. Atau saya ingin makan semangka tapi tidak mau ada bijinya. Nah, gitu. Itu menggunakan teknik bioteknologi modern. Nah, contoh bioteknologi di sini ada banyak ya. Ada tempe, tape, roti, keju, dan sebetulnya ini sangat banyak sekali. Kemudian contoh bioteknologi modernnya ada isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, cloning, kultur jaringan, teknik bayi tabung, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya. Mengapa kedelai yang teksturnya cukup keras dapat menjadi lunak? Nah, kira-kira kenapa? Nih, baik, kalau begitu karena kalian sudah dibentuk kelompok, biar semuanya bisa melihat, ya, saya akan bagikan ini. Nah, iya. Minta tolong ke belakang. Saya susah lewatnya. Boleh dibuka. Kalian boleh buka, kalian boleh lihat bagaimana tekstur kedelai, bagaimana tekstur tempe. Apakah sama antara teksturnya kedelai dengan teksturnya tempe? Beda. Bedanya di mana? Tekstur kedelai seperti apa? Keras. Kalau tekstur tempe seperti apa? Lembut. Seperti apa lembut? Jangan bilang seperti hatiku. Seperti apa? Ya, oke. Bisa, jadi kalian bisa membedakan ya. Kira-kira pertanyaan dari teman kalian tadi, kenapa ya kira-kira kok teksturnya bisa berbeda? Padahal kan bahannya ya kedelai-kedelai juga gitu. Kira-kira kenapa? Baik, pertanyaan dari teman kalian, mari kita jadikan hipotesis. Nah, di sini ada barcode. Apa isi barcode ini? Isi barcode ini adalah video. Kalian boleh scan videonya. Ya, silakan handphonenya. Ya, silahkan boleh kalian tonton terlebih dahulu. Kecap, nata dan yogurt kan. Nah, tahukah kamu bahwa sekarang
Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya. Dua metodologi yang menggunakan mekanisme jumlah besar pada melakukan rekayasa genetika. Contohnya adalah tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi secara modern sudah digunakan peralatan canggih, menggunakan prinsip ilmiah dan sudah dilakukan rekayasa genetika dalam proses pembuatannya, serta produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan, pembuatan hormon insulin, dan bayi tabung. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme ya? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai bioteknologi. Thank you for watching. Please subscribe and like this channel. Selesai. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video itu? Sudah bisa membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Mari kita masuk ke ini yang berikutnya, yaitu bioteknologi di bidang pangan. Ya, jadi di bidang pangan, di sini ada barcode juga, tapi kalian nggak usah scan terlebih dahulu karena ini nanti ada di ILKPD yang nanti harus kalian kerjakan. Ya, dalam bidang pangan, bioteknologi konvensional telah banyak menghasilkan produk dan sudah sering dikonsumsi oleh manusia. Diantaranya tadi sudah banyak disebutkan. Ya. Nah, ini di bidang pertanian. Di sini bioteknologi juga memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Saya tanya, setiap tahun jumlah manusia semakin bertambah atau berkurang? Bertambah. Ketika jumlah manusia bertambah, maka kebutuhan pangan apakah bertambah atau berkurang? Bioteknologi merupakan salah satu solusi, ya, memberikan menciptakan produk pangan, membantu pemenuhan produk pangan untuk manusia. Di sini ada pembastaran hidroponik, sedangkan pada bioteknologi modern ada tanaman transgenik, ya. Contohnya semangka tanpa biji seperti yang tadi saya katakan, ya. Kemudian golden rice, kemudian tomat yang tahan lunak. Di peternakan juga ada rekayasa genetika, ini bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memiliki sifat unggul, di antaranya misalnya sapi pedaging atau misalnya sapi penghasil susu. Seperti itu ya. Selanjutnya di bidang lingkungan ya. Bioteknologi ini digunakan sebagai agen bioremediasi. Artinya apa ya? Bioremediasi ini bisa jadi agen itu, bakteri itu digunakan agar limbah yang ada di lingkungan sekitar itu kadar bahayanya itu menurun. Jadi bukan menghilangkan kadar bahayanya, tetapi menurunkan kadar bahayanya. Seperti itu. Ya, untuk bidang kedokteran, antibiotik penisilin digunakan untuk pengobatan insulin, vaksin, antibodi monoklonal dan lain-lain. Ya, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, ya, dunia kita gonjang-ganjing karena COVID. Ya, di sini ada alumni COVID? Ada. Ya, salah satunya itu adalah dengan cara divaksin, ya, menggunakan vaksin COVID. Ini untuk teknik yang digunakan dalam bioteknologi. Nanti saya akan perlihatkan videonya. Mohon maaf karena tadi ada kendala, jadi videonya saya keluarkan dulu ini. Ya.
Garam dapur. Lalu selanjutnya ada buah. Buah di sini kita gunakan tomat karena tomat ini merupakan salah satu buah yang memiliki kadar air yang tinggi sehingga proses pelarutannya lebih cepat dibandingkan dengan buah-buahan yang memiliki kadar air yang lebih rendah. Lalu selanjutnya kita ada es batu dan alkohol. Alkohol di sini itu ada alkohol yang 96%, tapi jika di rumah tidak ada bisa digantikan dengan alkohol 70% yang medis biasa dibeli di apotek, itu juga bisa. Lalu selanjutnya ada es batu. Ya, ini adalah tahap isolasi DNA. Yang pertama adalah lysis sel. Kalian bisa baca di depan ya. Proses penghancuran sel dengan cara mekanik di blender ya kalau itu. Kemudian purifikasi DNA, ini merupakan proses pemurnian, pemisahan DNA dari molekul atau senyawa yang tidak diinginkan. Kemudian presipitasi DNA, ya, ini adalah proses pengikatan. Jadi penghancuran, pemurnian, dan pengikatan. Yang terakhir adalah elusi DNA. Ini merupakan proses pelarutan DNA dalam pelarut DNA. Dan praktikum ini bisa kalian lakukan di rumah karena bahan-bahannya sangat sederhana. NaCl bisa kalian ganti dengan garam. Kemudian Aquades bisa kalian ganti dengan air mineral. Alkohol 96 jika tidak ada boleh kalian gunakan alkohol yang 70 yang biasa ada di apotek. Kenapa? Ya, itu diaduk untuk membuat semuanya menjadi campuran yang homogen. Homogen itu artinya tercampur semuanya. Ya, kemudian setelah ini dilakukan pengocokan selama 15 menit. Tujuannya menggantikan proses sentrifugasi ya. Ini untuk memisahkan DNA dari molekul lain yang memiliki berat jenis yang lebih besar. Jadi nanti ini akan terpisah. Ini dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Jadi nanti yang masuk hanya saringnya saja.
memasukkan alkohol tapi tidak boleh ini ya, cepat-cepat. Jadi dimasukkannya ditetesi dengan melewati dinding. Nggak langsung ke larutan yang ada di dalam botol, tapi harus lewat dinding. Nah, ini hasilnya. Ada yang ada di bawah, ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini karena perbedaan massa antara keduanya. Nah, lapisan menyerupai awan putih di antara kedua lapisan merupakan hasil isolasi DNA berbentuk benang-benang kromatin. Tapi ini tidak dikatakan sebagai bioteknologi modern ya, karena prosesnya masih sederhana, masih konvensional. Seperti itu. Ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa pada bioteknologi organisme yang digunakan cenderung pada mikroorganisme? Ya. Bukan kucing atau gajah mungkin? Nah, ya, teman kalian bertanya seperti ini. Pada bioteknologi, kenapa kok yang digunakan itu cenderung lebih kepada mikroorganisme? Kenapa tidak kucing, kenapa tidak gajah katanya? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Karena kalau mikroorganisme mudah didapatkan dan mudah diperoleh, betul. Yang lain ada yang mau menambahkan? Iya? Karena mikroorganisme sangat mudah dan cepat dalam berkembang biak. Ya, mikroorganisme itu lebih cepat berkembang biaknya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Mudah diubah sesuai keinginan. Mudah diubah sesuai dengan keinginan kita. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Mampu bertahan hidup di lingkungan yang sedikit nutrisinya. Iya, mampu bertahan hidup pada lingkungan yang sedikit nutrisinya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut kepada mengisi ILKPD, ya, sebelum kalian scan barcode di depan, mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, biar semangat mengisi ILKPD-nya, saya ingin kalian melakukan yel-yel. Ya. Apa yelnya? Kalau misalnya saya bilang MIPA 1 siap smart, MIPA 1 siap smart, MIPA 1 siap smart 3 kali ya. To the best, yes. Bisa? Bisa. Ya, kita lakukan bersama. MIPA 1 siap smart, MIPA 1 siap smart, MIPA 1 siap smart. To the best, yes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, silakan kembali duduk. Sama-sama, karena sudah kembali semangat, silakan kembali buka barcode-nya di depan. Sebentar saya perbesar ya. Oke, sudah nampak besar di depan, silahkan di scan. Ya, silahkan kalian scan. Di situ ada beberapa pertanyaan, di antaranya di dalamnya itu ada sebuah masalah. Ya. Perlu kalian tahu, tempe itu tidak semuanya aman dikonsumsi. Ya, ada di situ di dalam ILKPD ada videonya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nah kalian silahkan cari, boleh searching di Google, boleh kalian menggunakan buku paket kalian atau apapun itu ya, yang menunjang ya,
Referensi yang relevan, yang menunjang atau dapat memecahkan dan memberikan suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di ILKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa, silakan kalian, karena sudah dibagi kelompoknya ya, silakan kalian bagi ya. Kalian jawab di situ, kalian diskusikan kira-kira jawaban pertanyaan yang lebih tepat mana ya. Ya, silakan kalian searching, kalian berdiskusi, kalian mencari jawaban dari pertanyaan. Saya sambil keliling karena tadi saya sudah katakan bahwa di akhir nanti akan ada reward, maka saya harus keliling melihat bagaimana keaktifan kalian. Kita tidur dulu aja. Kita mau tidur. Bukan. Bongkar. Iya. Nanti yang duluan selesai boleh maju ke depan ke saya, ya, ya. Yang lain gimana? Bisa. Yang lain bisa. Di refresh lagi aja. Iya, coba dikeluarin lagi aja dulu. Kamu bisa di sini. Iya, bisa di situ. Menjawabnya di situ. Gimana? Ada kesulitan? Iya, di situ. Kalian bisa langsung klik, kalian jawab di situ pertanyaannya. Tuh. Ya, bisa kan? Ya. Tapi sebelumnya kalian tonton dulu videonya, karena kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan kalau belum ditonton videonya. Oke? Iya, sama-sama. Ada kesulitan? Tidak ya? Berarti gini.
Boleh di kertas lembar, langsung di sini juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai langsung maju ke depan ya. Nanti yang selesainya awal, lebih cepat selesainya, lebih baik poin kalian untuk mendapatkan reward. Tapi tetap jangan buru-buru ya, harus teliti dalam mengerjakan LKPD-nya. Yang belakang diskusinya serius sekali. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Mengerjakannya langsung di situnya juga nggak apa-apa. Nggak usah. Langsung di sininya juga nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah selesai ke depan. Ya. Sudah selesai? Oke. Tidak ada yang menemui kesulitan ya? Tidak ada. Sudah, oke. Bawa sini ke depan. Bawa dulu ke depan. Yang
Kelompok berapa? Boleh, nggak apa-apa, sini ke depan. Saya lihat dulu. Responnya bagus ini kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja? Sebentar Jui. Kelompok 3. Sebutkan siapa aja? Juwita. Inaya. Sama Dina. Dina. Oke. Cobain dari sini. Ya. Oke, good. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok yang lain. Iya. Ayo, segera. Nanti setelah ini kita akan bermain. Yang lain. Aku juga sudah ngetik. Ya udah, nggak apa-apa. Udah sama aja udah. Ayo, yang belakang. Ayo segera. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4, sebutkan anggotanya. Nazwa, Atin, Nita, Kawiyu. Kawiyu, K, Kia, W, I, Y. Iya, oke. Aku kelompok 2, sebutkan. Sylvia, Riris, Tiara. Mira. Coba lihat, tunjukkan Tiara, Mira. Oke. Coba lihat. Lihat. Udah nyampe dulu. Ya, udah. Ini ada ini. Udah pokoknya udah semua sih. Iya, oke. Terima kasih. Udah ya. Iya. Kembali ke tempatnya. Ini kelompok berapa? Oh iya, udah. Satu kelompok saja. Kelompok 5. Kelompok 5, sebutkan. Sebentar saya cek dulu. Oke. Sebutkan anggota kelompoknya. Siapa? Mutia. Alfi. Sri. Juwina. Oke. Boleh kembali duduk. Iya. Oke, terima kasih semuanya. LKPD-nya sudah saya terima. Nanti saya langsung download ya di situ jawaban kalian. Karena tadi di awal saya sudah katakan yang lebih cepat kemudian menjawab tepat itu ada di kelompok 3 ya, Juwita dan kawan-kawan. Silakan boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan. Ini rewardnya. Ini rewardnya. Oke, ya, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Oke, setelah ini karena kelompoknya Juwita yang mendapatkan reward, maka kelompok Juwita harus membacakan jawabannya. Ya, baik, silahkan. Cukup berdiri saja di situ. Yang lain, teman-temannya, mohon dengarkan ya. Soalnya, berdasarkan video yang Anda amati, uraikanlah permasalahan yang terdapat di dalam video dan tuliskan pada kolom di bawah. Nah, berdasarkan video yang kami amati itu, terdapat permasalahan yaitu keracunan massal yang menyebabkan kematian yang disebabkan oleh tempe bongkar. Yang kedua, silakan. Berdasarkan masalah yang
telah Anda uraikan sebelumnya, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hindia Belanda pada saat itu sedang dilanda depresi ekonomi, pengelolaan bongkrek yang tidak sesuai, terkombinasi dengan bahan lain sehingga tumbuhannya jamur Patogen, oke. Untuk nomor 3, analisis mikroorganisme apa yang terdapat dalam tempe bongkret tersebut. Mengapa menyebabkan keracunan dan kandungan apa yang ada di dalamnya. Penyebab racun dalam tempe bongkret adalah bakteri Pseudomonas rhophopenanus. Bakteri ini yang menghasilkan asam bongkret dan toxoflavin. Racun tersebut dapat menyebabkan masalah dalam tubuh, yakni hemolisis. Ya. Cukup. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Jui. Ya, berikutnya setelah kelompok Jui itu kelompoknya Najwa ya. Iya. Ya, Najwa dan kawan-kawan. Kenapa kalian bengong? Ya, Najwa dan kawan-kawan silahkan lanjutkan. Tadi udah sampai nomor 3 ya. Sekarang berarti kalian nomor 4 dan 5 atau nomor 4-nya saja. Nomor 4. Apa yang harus Anda lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari? Banyak berliterasi mencari tahu bahwa pangan yang layak atau tidak dikonsumsi, menghindari makanan yang belum jelas kandungannya. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi mungkin? Nomor 5, apa yang menyebabkan tempe kedelai bisa lebih aman dikonsumsi dibandingkan bongkrek? Mikroorganisme apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan tempe? Jawabannya, pada bongkrek bakteri Pseudomonas Cocovenans menyebabkan makanan tersebut bersifat toksik. Sedangkan pada tempe kandungannya adalah Rhizopus oryzes dan Rhizopus oligospores. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Najwa dan kawan-kawan. Ya, nomor selanjutnya kelompoknya Sylvia dan kawan-kawan, silahkan. Sebentar, kelompok yang lain barangkali ada yang mau menambahkan, ya, temannya ketika temannya itu menyampaikan pendapat, kemudian kalian misalnya berbeda atau ada sedikit yang kurang, boleh silakan acungkan tangan kemudian menambahkan, tidak apa-apa ya. Silakan. Riris. Ya, silakan. Nah, nomor 6. Berdiri. Buatlah diagram alur dengan menggunakan tanda panah tentang langkah-langkah pembuatan tempe. Yang pertama yaitu pilih kedelai yang biji baik, terus cuci bersih kedelai di air yang mengalir, terus rebus kedelai hingga setengah matang. Setelah itu rendam kedelai selama 8 jam atau semalaman. Kupas kedelai dari kulitnya, lalu cuci kembali kedelai yang sudah dikupas kulitnya, rebus hingga kedelai menjadi matang. Setelah matang, kedelai dinginkan di dalam nyiru. Lalu taburkan ragi pada kedelai dan aduk sampai rata. Angin-anginkan sebentar. Campuran kedelai dan ragi dibungkus dengan menggunakan daun pisang atau menggunakan plastik dengan ukuran tertentu yang sudah dilubangi. Lakukan pemeraman dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sylvia.
Yang terakhir. Ayo, kelompoknya Mutia, Alpi, Sri, dan Juwina. Silakan. Ya, silakan berdiri. Itunya, Neng. Secara singkat proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Berikan pula manfaat dari proses fermentasi tersebut. Dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryza dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa, mengakibatkan biji kedelai saling mengikat dan membentuk struktur kelompok. Jamur ini mampu memecah protein menjadi asam amino, Ya. sehingga tempe mengandung zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan kedelai. Iya. Tempe juga mengandung kalsium, fosfor, tiamin, dan vitamin B12. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penyajian dari hasil diskusinya. Next, waktunya ice breaking. Ya, mari kita berdiri semua. Silahkan keluar dari kelompoknya. Kita berdiri semua di depan. Ya, semuanya. Kita berdiri semua di depan. Apa? Nggak usah bawa handphone. Ya, kita berdiri semua di depan. Clue-nya adalah kalian harus mengingat contoh dari bioteknologi konvensional apa, bioteknologi modern apa. Ya, nanti saya mulai, terserah saya nanti nepuknya dari mana ya. Awalnya konsentrasi dimulai. Nanti saya tepuk. Siapa misalnya? Saya tepuk misalnya sini. Ya, bioteknologi konvensional. Nanti kamu mau ke sana harus menyebutkan dulu tapi. Oke? Paham? Ya. Ini ada yang belum masuk barisan nih. Coba agak geser sedikit. Ya, geser sedikit. Boleh agak maju. Ya, masuk silakan. Masuk silakan. Nanti kalau di belakang nggak dapet. Ya, oke. Nggak apa-apa kalau nggak bisa jawab. Ya, saya mulai. Konsentrasi dimulai. Bioteknologi konvensional. Kemana kamu? Ya. Ayo apa? 1, 2, 3. Ayo maju sini. Lanjutkan. Ya, lanjut. Ayo terus. Apa? Ulangi. Udah, cukup ulangi. Saya ulang. Enggak, di sini dulu. Nanti dulu. Ya. Konsentrasi dimulai. Bioteknologi modern. Ayo. Iya. Lanjut. Lanjut. Ayo. Udah. 1, 2, 3. Sini, lebih dari 3. Oke, cukup. Terima kasih, silakan kembali duduk. Saya punya teman kalian di depan 2. Enaknya diapa ini? Enaknya diapa ini? Ya, saya hanya akan bertanya saja. 1. Bioteknologi modern itu apa sih? Ini dulu. Bioteknologi yang menggunakan teknologi modern. Oke, bagus. Silahkan kembali duduk. Satunya lagi. Bioteknologi konvensional itu apa sih?
Konvensional. Konvensional berarti yang tradisional. Ya, apa bedanya konvensional yang tradisional dengan yang modern? Kalau tradisional ya zaman itu biasa saja, kalau konvensional Metodenya biasa saja. Oke, kalau modern? yang sekarang. Kalau modern menggunakan Teknologi teknologi yang modern. modern. Oke, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, karena sudah penyegaran, mari kita tarik kesimpulan. Ya, kita tarik kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini itu apa? Ya, apa yang didapat dari pembelajaran? Ya, Silvi. Berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, selain pengertian dari bioteknologi, acungkan tangan. Ya, siapa dulu? Ayo, sweet dulu, baik. Ayo. Contoh bioteknologi konvensional: tempe, tape, yogurt, roti, tauco, keju, mentega. Ya, selanjutnya Jui. Yang kesimpulannya itu kita dapat membedakan mana yang bioteknologi konvensional dan mana yang bioteknologi modern. Oke, yang lain, acungkan tangan. Ada lagi? Acungkan tangan. Sudah? Hanya pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Sama contohnya. Apalagi? Apalagi? Contoh bioteknologi modernnya belum ada yang menyebutkan nih. Ayo, contoh bioteknologi modernnya apa? Ibu, Ya. contoh bioteknologi modern. Kultur jaringan. Tanaman transgenik, Oke, tanaman transgenik. Ya. pembuatan Vaksin. vaksin, Insulin. antibodi, Ya. antibodi monoklonal, isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, cloning bayi tabung. Ya. Baik. Ya, di sini sudah ada di Tadi sudah kalian sebutkan semuanya. Terakhir, post test. Kembali kalian scan barcode-nya. Di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Hati-hati dalam pengerjaannya. Ya, hati-hati terjebak dalam pengerjaannya. Kalian meskipun hanya ada 5 soal harus mengerjakannya dengan teliti. Ya, nanti saya unduh di sini hasilnya ya. Sudah selesai semua ya? Sudah. Terakhir ya. Untuk materi kita minggu depan, jangan lupa kalian pelajari pemanfaatan produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dan merancang pengolahan dan pemanfaatan produk bioteknologi konvensional. Ya. Materi pembelajaran kita minggu ini sudah selesai. Ya. Untuk agar kita semua itu pulang dengan selamat. Ya, sebentar saya tutup terlebih dahulu. Agar kita semua pulang dengan selamat, silakan KM-nya Silvi kembali ditutup dengan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Sehat semua. Ya. Terima kasih.